Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah teman-teman, saat ini saya Greyty Indah Tonggeng dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, semester 3 kelas C di Institut Agama Kristen Negeri Manado, akan menyampaikan pengajaran tentang materi komunikasi dalam keluarga. Nah, dalam materi ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman mengenai 6 hal, yaitu yang pertama, apa pengertian komunikasi dalam keluarga, yang kedua, mengapa penting adanya komunikasi dalam keluarga, yang ketiga, apa ciri-ciri komunikasi dalam keluarga, keempat, bagaimana perannya, kelima, faktor apa saja yang mempengaruhi komunikasi dalam keluarga, dan yang terakhir, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang harmonis di dalam keluarga. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu apa pengertian komunikasi dalam keluarga. Pengertian komunikasi keluarga adalah komunikasi yang terjadi di antara orang tua dengan anak-anaknya atau suami dengan istri dalam berbagai hal, saling bertukar pikiran, mensosialisasikan nilai-nilai kepribadian dari orang tua kepada anak-anaknya, dan penyampaian persoalan atau keluh kesah dari anak-anak kepada orang tua. Sehingga di dalam komunikasi, ketika kita melakukan komunikasi, kita harus ada kesiapan diri untuk terbuka. Kita harus bisa menceritakan apapun itu, entah itu menyenangkan ataupun tidak, setidaknya kita bisa menceritakan sesuatu hal yang kita pendam. Nah, yang kedua, mengapa pentingnya komunikasi dalam keluarga? Nah, teman-teman, terlihat dengan jelas bahwa pasti dalam keluarga kita akan membicarakan hal-hal mengenai setiap individu. Nah, dengan adanya komunikasi, maka kita akan tahu permasalahan setiap individu sehingga kita dapat membicarakan itu secara baik-baik dan pastinya kita akan mendapatkan solusi terbaik. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri komunikasi dalam keluarga. Nah, di dalamnya ada 4 poin, yaitu yang pertama, keterbukaan. Keterbukaan dalam komunikasi ini yaitu kita harus melihat sejauh mana seseorang memiliki keterbukaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Sehingga ketika kita berkomunikasi secara terbuka, maka kita akan terlihat jelas tanggapan, pemikiran atau perasaan yang telah diungkapkan. Yang kedua adalah empati. Maksud dari ciri ini yaitu di mana perasaan individu yang merasakan sama seperti yang dirasakan oleh orang lain tanpa harus secara nyata terlibat dalam perasaan atau respon dari orang tersebut. Yang ketiga adalah kesamaan. Maksud dari kesamaan di sini adalah bagaimana orang yang menyampaikan pesan memiliki kesamaan dengan orang lain dalam hal berkomunikasi dan mendengarkan. Yang keempat adalah perasaan positif. Nah, maksud dari ciri ini yaitu kita sebagai individu harus mempunyai perasaan yang positif tentang apa yang dikatakan oleh orang lain mengenai dirinya sendiri. Peran komunikasi dalam keluarga Kristen yaitu membangun keluarga Kristen agar lebih harmonis. Karena dengan adanya komunikasi kita bisa tahu tujuan dan maksud dari setiap anggota keluarga. Kita bisa tahu permasalahan atau hal-hal apa saja yang mereka pendam, dan ketika kita melakukan komunikasi maka kita akan secara tidak langsung atau secara langsung akan berbicara bersama untuk mendapatkan solusi yang terbaik seperti pengertian yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam keluarga, yaitu yang pertama citra diri dan citra orang lain. Maksud dari citra diri ini adalah ketika seseorang berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain, dia mempunyai citra diri. Maksudnya adalah dia merasakan bahwa dirinya sebagai apa dan bagaimana. Yang kedua adalah suasana psikologis. Komunikasi akan terjadi sangat sulit ketika kita berkomunikasi dengan orang yang sedang mengalami kesedihan, menangis, atau sedang marah. Kemudian yang ketiga, lingkungan fisik. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, bahasa dalam komunikasi verbal antara orang tua atau anak. Dan yang keenam, komunikasi dipengaruhi oleh perbedaan usia.
Kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana cara membangun komunikasi yang harmonis. Yang pertama, mendengarkan apa yang disampaikan dan membaca apa yang tidak disampaikan dengan melihat ekspresi wajah. Yang kedua, bertanya dengan pertanyaan yang tepat untuk menggali informasi. Yang ketiga, menyampaikan masalah diri sendiri dengan baik. Yang keempat, mencari waktu yang tepat untuk berkumpul. Dan yang kelima, menggali informasi dari teman dekat, suami atau anak mengenai masalah yang dihadapi. Sekian pengajaran saya di saat ini untuk memenuhi tugas keluarga ujian tengah semester dari dosen pengampu Mner Davis Pinontoan MPD. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.